Halo teman-teman, kembali lagi di sesi kita. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang kita hari ini kedatangan anak magang baru nih. Oh iya, bener Tepuk tangan banget. dulu. Kita udah punya anak magang loh. siapakah dia? Jadi sebenarnya ini orang yang sangat misterius dan kalian pun juga nggak tahu siapa orang dia. Nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ngirim email mau jadi anak magang gitu. Terus Terus- nge-spam chat WA, Telegram, Twitter, Gede Instagram, sesi dan kita sebagainya. Instagram gitu. Ya, tanpa basa-basi ini dia. Ding, Ini ding, dia ding, orangnya. ding. Anak magang. Mau klarifikasi gak? Ya, kenalin ini Revi, Halo, salah aku satu Revi. anak magang dari sesi kita yang baru aja tadi 30 menit di WA suruh datang untuk kesini. Iya. Jadi dibilangnya talent tadi kan. Talent kan berarti paling ditanya ya, bukan jadi yang nanya. Tapi ternyata Iya. di sini Revi akan ngapain? Jadi ceritanya tadi kan gue nge-WA Revi untuk jadi talent dan dia bilang oke aja. Ya udah ya fine, nggak apa-apa sih. Tapi ya walaupun dia yang mewawancarai, jadi hari ini dia akan mewawancarai siapa? Res? Oke, yang akan kita ajak diskusi pada sesi ini adalah seorang mahasiswa farmasi UGM, teman-teman. Jadi selama kurang lebih pandemi kemarin, dia tuh tiba-tiba mendapatkan suatu ilham. Jeduk. Cahaya ilahi. Cahaya ilahi ya. Jadi untuk belajar tentang trading saham, Iya. investasi ya teman-teman. Jadi nantinya kita akan membahas tentang investasi yang lebih mengarah ke arah saham. Penasaran seperti apa? Nantikan diskusi antara Revi dan narasumber kita nanti. Ya, halo, gua Revi. Selamat datang di sesi kita. Ya, jadi sebelumnya pasti lo bingung kan kenapa gue di sini. Ya, jadi gua tadi 30 menit yang lalu tiba-tiba di chat Hafiz nih. Rep, ayo datang dong jadi talent gitu. Oke, kirain talent tuh ditanya-tanya, ternyata gua yang nanya. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya ngapain sih gua di sini sama temen kita? Oh ya, kenalan dulu dong. Nama saya Vedo, saya dari mahasiswa Fakultas Farmasi tahun 2018 yang di UGM, itu temennya Revi juga dan teman-teman yang lain di Ya. sini. Jadi sebenarnya kita berdua di sini bakal ngomongin tentang investasi, saham dan sebagainya. Soalnya kan sekarang kan di masa-masa pandemi kayak gini kan lagi Nge-hype. Iya, lagi Iya. hype gitu ya, Iya, lagi benar-benar. rame juga, dan sebenarnya pengen memperjelas aja sih itu tuh apa sih sebenarnya. Jadi untuk pertama-tama biar yang lain juga ngerti, investasi itu apa sih? Jadi investasi itu kan suatu cara kita membuat nilai value dari uang kita itu bisa meningkat. Bisa aja kalau investasi itu bisa dari capital gain atau dividen yieldnya gitu. Oh ya, oke. Nah, terus untuk instrumen-instrumen investasi sendiri itu ada apa aja sih? Sebenarnya instrumen investasi itu banyak ya. Salah satunya itu bisa diinvestasi di saham yang high risk high gain gitu, atau yang lebih low risk itu ada di reksadana. Oh. Nah, itu kita misalnya per tahun dapat dipastikan misalnya dapat sekitaran 10 sampai 12%. Itu sekarang udah banyak juga. Ada bisa dari obligasi, surat Obligasi. berharga dari negara juga. Terus ada P2P lending. Nah, tapi yang ini aku kurang tahu. Oh iya, oke. Nah, terus sebenarnya apa sih? Kan ada istilah namanya trading sama investasi nih. Nah, itu bedanya apa sih Nah, kalau kita bicara investasi dan trading, ya. investasi itu kan kita invest ya kan, berarti menyimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Oh, lebih lama ya. Nah, kalau trading itu berarti kita menjual belinya suatu saham tersebut, tapi dalam jangka yang lebih cepat, bisa aja dalam 1 hari, dalam beberapa menit, ataupun bisa dalam mungkin beberapa hari gitu. Oh. Kalau investasi kan biasanya orang lebih berjangka panjang, misalnya bertahun, per bulan gitu. Oh, jadi kalau investasi itu dia buat yang untuk masa depan gitu ya, di jangka lebih panjang. berjangka, jangkanya lebih panjang. Sedangkan Time kalau frame. trading itu dia lebih cepat dan untungnya lebih cepat gitu ya. Iya. Kalau misalnya trading itu untungnya memang tipis-tipis, biasanya mereka kalau ngambil 1-2% atau maksimal 5-10% gitu biasanya ada juga. Tapi kalau misalnya yang invest itu bisa sampai puluhan persen, bisa sampai 30 atau menjadi beggar. Beggar itu istilah kalau misalnya
nilai dari persentase dari saham kita itu 100% gitu. Aku jadi tertarik sih sama investasi ini. Jadi kayaknya sebenarnya investasi ini uangnya bisa dapat cepat gak sih, investasi trading atau sebagainya gitu? Kalau misalnya investasi itu, kalau misalnya kalian misalnya invest pada saat corona kemarin, bulan-bulan sekitaran bulan 3, 4, 5, mungkin itu kalau sampai sekarang kalian hold itu mungkin bisa sampai 30-100%. Nah, tapi kalau misalnya biasanya dalam tahunan itu nggak secepat itu. Kalau kemarin kan sempat crash, turun harganya bener-bener diskon besar-besaran. Oh, bulan 3 tahun lalu berarti ya, 2020 Iya, kemarin. tahun 2020 kemarin. Nah, kita mulai dari yang kalau kalian mulainya dari sekarang, itu malahan ini sekarang kan indeks lagi merah-merahnya nih, lagi koreksi dalam beberapa hari ini. Nah, kalau kalian mulai dari sekarang itu kalian harus punya manajemen yang baik atau punya strategi untuk masuk. Soalnya kan sekarang ibaratnya sudah mulai di harga-harga udah IHSG udah sekitaran 6.000, udah tinggi gitu. Oh iya, sebelumnya koreksi itu apa sih? Koreksi itu seperti kalau harga nilai dari saham itu turun, nah itu namanya koreksi biasanya. Oh, turun kalau gitu turun, ya. Itu kayak ibaratnya kalau misalnya dalam candlestick itu bearish gitu, penurunan harga dari suatu nilai saham. Oh iya, oke. Kan seru nih ya, udah mulai masuk-masuk. Nah terus kalau misalnya aku kan baru banget nih, nggak ngerti kan mau masuknya gimana. Kira-kira apa sih? Jadi kalau misalnya kita yang nggak ngerti saham tuh mulainya dari mana gitu, kira-kira gimana? Kalau misalnya dari mulai garden sih, pertama kalian ya pasti cari-cari di YouTube. Sekarang kan udah banyak juga, banyak udah orang-orang sharing tentang pengalaman trading, pengalaman investasi gitu. Ya mulai dipelajari aja dulu sambil buka sekuritas. Buka sekuritas bebas, banyak sekuritas sekarang udah ada fee buy, fee sell-nya semua udah murah-murah sekarang, nggak semahal dulu juga. Sekarang juga praktis, bisa dari HP invest atau trading. Nah, sekuritas itu berarti rekening sahamnya ya? Iya, rekening sahamnya. Ibaratnya gitu. Ibaratnya aplikasi buat kita beli dan jual. Oh, jadi kita bakal ngelakuin invest atau trading di situ ya berarti, di rekening itu. Benar-benar. Oh, oke. Berarti bukannya itu harus datang ke sana atau kalau gimana? Sekarang ini di zaman kayak gini udah bisa online. Udah bisa online, hubungi marketingnya atau dari yang web resminya, udah serba mudah sih sekarang. Oh, jadi bisa input lewat online juga ya? Iya, nggak usah datang ke tempatnya. Nggak usah datang. Iya sih, lagi pandemi gini mah nggak boleh ya datang-datang ya. Kita aja jaga jarak nih. Kita sebenarnya udah negatif COVID ya. Jadi pakai masker. Oke, terus biasanya tuh orang-orang apa sih kesalahan pemula orang pas masuk di trading atau saham ini? Jadi kesalahan pemula itu pertama biasanya gini, berharap suatu saham itu bakal naik terus. Nah, misalnya mereka beli nih, mereka berharap 1 tahun 2 tahun kemudian bakal naik terus, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu. Bisa naik dan bisa turun, tergantung banyak faktor gitu. Gitu. Cuman banyak yang lebih terlalu berharap gitu. Pengen dapat uangnya cepet gitu. Misalkan udah dikasih 10%, 20%. Iya. Serakahnya keluar. Greedy. Iya. Terus nggak lama ternyata dibanting, dikoreksi besar-besaran, sisa dikit, misalnya ataupun kalau sekarang ini banyak yang kayak saham nyangkut, misalnya di saham sektor farmasi, sektor konstruksi gitu. Akhir-akhir ini kan ARB berhari-hari gitu. Oh iya. Nah, karena itu mereka udah greedy, misalnya udah 30%, masih aja pengen lebih banyak gitu, sampai 100% kalau bisa kan. Ternyata malah turun gitu ya. Terus jadi malah rugi di hari itu atau gimana. Itu paling sering nih. Iya. Terus kalau misalnya kita nih kan baru mulai. Terus ada nggak sih tips-tips dari Vedo buat ini pemula gitu, ada tips personal ya kira-kira gimana mau apa? Kalau yang pertama tentuin dulu kalian mau investasi apa trading, karena itu beda. Dari analisisnya sudah beda. Satu analisis fundamental, satu analisis teknikal. Jadi itu kalian nggak boleh. Itu yang mana yang fundamental atau yang teknikal? Yang fundamental itu biasanya untuk investasi. Investasi itu ya. misalnya melihat fundamental dari suatu perusahaan. Ada banyak di situ faktor-faktor yang mendukung
kira-kira harga nilai saham ini udah kayak seperti overvalue apa masih under value. Misalnya harganya udah murah apa mahal gitu. Itu dari keuangan dari perusahaan dan biasanya dari laporan ya? keuangan biasa. Kalau misalnya dari sisi tradingnya, kalian itu kan pasti lebih ke analisa teknikal. Analisa teknikal itu lebih ke chart, candlestick, dan grafiknya ya. Grafik harian atau per menitnya gitu. Itu berbeda sebenarnya. Cuman kalau kalian mau combine juga sebenarnya ada bisa gitu. Bisa di-combine juga ternyata. Tapi itu udah seperti swing gitu, bukan hold yang sampai lama gitu. Itu mungkin biasanya combine gitu untuk apa? Analisis teknikal untuk supaya kalian tahu kapan waktu entry dan exit yang terbaik. Jualnya kapan? Jual kapan, beli kapan. Iya. Yang meyakinkan itu fundamentalnya. Ternyata yang perusahaan yang ku pegang ini bagus gitu misalnya. Jadi kan lebih lega gitu, Lebih aman ya kira-kira. Kalau ngambil lagi ini mah insya Allah naik lah gitu atau gimana gitu ya. Iya, lebih tenang lah daripada pegang saham gorengan kan. Ini aku pegang sahamnya gorengan gak ada fundamentalnya, memang teknikalnya bagus gitu, tapi fundamentalnya jelek kan, nggak bisa tidur juga, nggak bisa makan gitu. Saham gorengan tuh yang gampang naik turun gitu ya. Iya. Jadi kita susah ngira-ngiranya, mungkin harus lebih udah jago dulu kali ya. Iya. Bisa ini. Ya. Berarti kan sekarang aku udah mau buka rekening saham. Nah, kira-kira ada modal berapa sih kalau mau misalnya kalau mau invest modal berapa, trading modal berapa gitu? Kalau sekarang udah fleksibel lah ya. Seperti kayak saya pernah coba buka di Ajaib Sekuritas, sekarang 100.000 pun juga udah bisa gitu. Udah bisa mulai dari 100.000. Nah, tapi pertanyaan satu, misalkan kalian beli satu saham yang bagus misalnya, BRI lah, harganya sekarang mungkin berapa ya? 2.800 ya? 3.400 ya? Udah 3.400, misalnya 3.400 gitu. Nah, satu lot itu udah 340.000. Nah, satu lot tuh berarti yang 3.000 tadi dikali 100 ya? Iya, 3 kali 100 kan, satu lot 100 lembar saham gitu. Jadi ya sayang, maksudnya belum bisa belinya gitu, karena kan harganya masih lebih mahal gitu. Jadi kalau awal bikin boleh naruh 100. Kalau misalnya buat beli-beli masih kurang ya. Iya, kalau lebih idealnya sih itu ya paling enggak ada beberapa juta lah gitu. 5 kali atau 10. 5 juta ya oke. Jadi kamu lebih bisa ibaratnya diversifikasi, bisa beli satu lot di BRI, satu lot biar Unilever, variatif aja ya, biar variatif. bisa. Kalau orang investasi kan harus variatif, jadi kalau misalnya satu sektornya turun, masih ada sektor lain yang masih profit misalnya gitu. Jadi kalau misalnya investasi tuh nggak boleh misalnya kita duit semua taruh all in di satu saham gitu ya. Kalau bisa dipisah-pisah, di sektor yang berbeda-beda juga. Jangan naruh satu uang ke satu keranjang, nanti kalau keranjangnya jebol kan ribet sih gitu. Tidaknya masih ada backupan di yang lain yang masih bagus gitu ya. Benar juga sih. Jadi ini pertanyaan terakhir juga nih, sekaligus closing statement juga dari Vedo. Kalau anak muda tuh wajib tahu investasi nggak sih? Kalau untuk sekarang ini wajib lah ya, karena ini juga salah satu cara kita untuk bisa mencapai financial freedom atau pendapatan pasif juga bisa membantu. Karena kan investasi untuk jangka ke depan ini itu benar-benar sangat penting gitu. Dan kalau kita mulai dari sekarang itu bakal lebih bermanfaat untuk kedepannya nanti gitu. Tapi ada satu tips dari aku yang harus diingetin kepada kalian semua. Kalau bisa untuk trading dan investasi itu jangan memakai uang panas, karena akhir-akhir ini lagi marak banyak orang-orang yang pusing, sakit kepala, loss karena menggunakan uang panas tersebut gitu. Uang panas tuh uang pinjaman. Uang panas itu ya uang pinjaman online, uang UKT ya itu gak boleh juga. Nah, dipakai buat beli saham banyak-banyak terus tiba-tiba turun gitu. Iya, masalah belinya itu nggak ada analisa, nggak ada pakai feelingmologi gitu. Pakai feeling aku beli ini besok pasti naik gitu. Nah itu bahaya. Karena di saham ini juga kan bisa aja naik, bisa aja turun, tergantung market, dan harus ada analisanya juga, gak bisa sembarangan gitu. Oke, jadi intinya adalah anak muda tuh wajib tahu ya tentang investasi ini, dan juga jangan pakai uang panas, karena kita nggak bakal tahu nih saham bakal pasti naik terus apa turun terus. Jadi harus matang-matang mikirnya kita mau beli kapan dengan hitung-hitungan yang udah kita pelajari. Oke deh. Ya mungkin
segitu dulu aja kali ya dari kita ya. Ya, makasih ya, Ya, Bang. terima kasih. Oke. Sampai ketemu lagi. Gimana? Menarik kan? Kalau mau diskusi yang lebih banyak, ya silakan aja komen di bawah, kasih kami saran dan kritik, dan nantikan karya-karya kami selanjutnya.